Cuman memang kalau di design thinking kita menggunakan pakem istilahnya adalah jobs to be done. Jobs to be done-nya adalah tadi ya, memang customer needs kan banyak. Tadi dari 3 responden aja kita punya variasi customer needs yang sangat beragam. Nah, tapi coba ditarik satu benang merah, satu narasi yang mewakili urgensitas dari customer needs-nya mereka. Dan ini related terhadap objektif. Nah, mungkin sederhananya jobs to be done seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Iya, maksudnya paham sih. Cuma maksud saya sebaiknya saya nggak mengotakkan ke karena kan seakan-akan kita nanti akan memilih suatu customer needs yang paling stand out, tapi mungkin aja ada opportunity lain karena kan ya segala sesuatunya kan kita nggak ada yang pernah tahu dulu kayak Gojek segala macam itu kan kita juga nggak tahu tapi ternyata bisa seperti itu kan. Iya, iya. Oke, kita masuk ke kanvasnya jobs to be done. Di define dulu apa yang menjadi jobs to be done-nya. Silakan Mbak Santi bisa ngelit teman-temannya. Mas Anggoro, jobs to be done ini jadi intinya pain point sama apa yang bisa kita tawarkan gitu ya. Pain point dari masyarakat atau dari customer sama apa yang akan kita lakukan solusinya. Jadi jobs to be done related kepada konteks startup kita yaitu di bisnis transportasi, kan sudah ada objektifnya tuh ya, sudah ada proses immersion. Nah kira-kira dari proses immersion itu jobs to be done-nya apa sih? Misal saya ambil contoh, customer pengen layanan transportasi yang aman dan murah misalnya gitu. Jobs to be done misalnya itu ya. Nah untuk mencapai jobs to be done itu mereka mengalami kendala apa nih saat ini ya? Pain point-nya apa? Nah, kemudian harapan mereka apa tuh nanti kalau mereka bisa mendapatkan layanan transportasi seperti itu gitu. Benefit apa yang ingin mereka peroleh? Nah, itu ada di gain-nya. Jadi kita pemetaan itu sekarang. Ya, silakan. Oke, mungkin masing-masing aja ya. Ini positnya bisa masing-masing kan, Mas? Iya, positnya masing-masing. Oke, silakan teman-teman kita mulai langsung masukkan saja. Jadi kalau yang di merah, yang di kotak yang ada merahnya itu adalah jobs to be done-nya ya Mas ya? Yes, betul. Oke, nah kalau yang di orang yang gambarnya orang senyum itu adalah yang selama ini sudah, istilahnya selama ini sudah berjalan dengan baik dan customer happy, dan mungkin yang orang yang gambar orang cemberut ini harapan dari customer tersebut ya Mas ya? Yang cemberut justru pain point-nya. Iya, pain point dan harapan, maksudnya lebih ruang untuk perbaikannya gitu ya. Iya. Iya, oke. Kesulitan apa yang kesulitan apa saat ini? Oke. Oke, yuk teman-teman. Kami percayalah sama Mbak Shanti. Ini tugas jangan dong, semua harus kontribut. Ini tugas kelompok semua. Mungkin mau nengok-nengok hasil immersion-nya dulu. Silahkan. Buat reminder lagi. Pasti yang jadi kendala dari responden kita. Mas Simon sudah bergabung, saya lihat ya. Selamat bergabung Mas Simon, sudah sampai. Tapi di Zoom-nya, udah sampai juga. Oke. Iya.
Kita coba selesaikan dalam 10 menit ya, jobs to be done. Setelah itu nanti 10 menit berikutnya kita di value proposition. Wah, post-it semua nih di dalam slide. Waduh. Ini kan ada beberapa jobs to be done, nanti coba di-assess ya, didiskusikan. Mungkin ada yang mirip ya, mungkin bisa dikelompokkan menjadi satu kategori ya, sehingga nanti naratifnya jobs to be done bisa lebih simpel. Lagi tugas kuliah ya. Tugas itu. Ya, mungkin bisa mulai masuk ke pain point-nya apa dari hasil immersion yang kemarin. Berarti tinggal kita mengkonversikan aja ya hasil immersion kemarin ke dalam canvas jobs to be done. Cuman memang kalau kemarin kan customer bahasanya kan apa adanya gitu ya. Jadi dia cerita misalnya mengenai ketidaktegasan petugas yang dia bandingkan dengan misalnya kalau di busway dia ada narasi yang cukup panjang. Nah ini coba disimplify menjadi sebuah headline aja gitu. Misalnya dari sekian panjang cerita itu, oh ini cerita mengenai atau concern mengenai ketegasan petugas misalnya gitu ya. Jadi nggak harus kata kerja, Mas. Tadi kata Mbak Lina harus kata kerja. Oh, kalau yang di jobs to be done-nya iya. Oh. Gitu ya. Tapi kalau pain point kan tadi bisa menjadi concern-nya konsumen itu apa. Nah, kalau tadi kan ceritanya macam-macam tuh, ada yang cukup panjang menceritakan ketegasan petugas ya dibandingkan dengan Transjakarta dari Mbak Maya kalau nggak salah. Nah, nanti kalau untuk di kanvas ini kita penulisannya headline aja. Iya. Oh, kerja. Sibuk banget kakak. Ya, bisa masuk juga ke gain-nya ya, benefit apa sih yang mereka ingin peroleh ya, atau harapan apa yang ingin dipenuhi terkait dengan objektif kita dengan jobs to be done-nya. Belum selesai tugasnya. Sudah? Oke, mungkin bisa mulai dirapikan masuk ke dalam kanvas. Teman-teman, mana yang menjadi jobs to be done, mana yang masuk ke sectionnya pain point ya, yang di bawah, mana yang masuk ke dalam sectionnya gains-nya. Belum selesai kerjanya. Kanvasnya itu di mana sih? Bawah ya?
Yang ini, Mbak, yang lingkaran ini. Kecil banget ya, nggak cukup kayaknya. Kecil ya? Iya, gimana caranya ya? Nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk aja dulu. Jadi misalnya kayak, mana ya, saya coba lihat nih. Kecilin aja teksnya mungkin beberapa. Atau dikecilin, kanvasnya nggak apa-apa. Kecilin, terus, Positnya kecilin juga kan? iya, sorry, kanvasnya. Posita, betul. Posita dikecilin, nanti ditumpuk-tumpuk dulu, nggak apa-apa, biar muat di dalam sectionnya. Teduh banget ini. Balik. Ini kecilin fontnya kecil banget ya. Mungil banget. Ini dikecilin sampai benar-benar nggak bisa dibaca. Jadi sama aja. Mungkin Aduh. ditumpuk aja kali ya, biar nggak terlalu kecil nggak apa-apa, tapi ditumpuk aja nanti, post-it-nya ditumpuk. Jadi pada saat mau baca tinggal digeser-geser. Kok kebalik sih? Mungkin pen point kiri. Nah, Pen point. Ya, pen point di kiri, jobs to be done di kanan gitu kali ya, biar enak. Iya betul. Yang merah itu jobs to be done. Kalau yang gambar orang cemberut itu pain point-nya. Enggak, maksudnya post-it-nya Mbak, kita taruhnya. Oh iya, kita tumpukin aja di sebelah kanan kalau yang jobs to be done ya. Betul. bentar, yang tadi kata kerja itu berarti yang jobs to be done kan? Iya betul. 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 Berarti ini kayak setiap pinpoint harus ada job to be done-nya nggak sih? Nggak selalu. Enggak juga sih kayaknya. Enggak selalu sih. Dalam Mas Taufik, yang penting kita kerjain aja lah. Yang penting pen point sama gain point itu related sama jobs to be done-nya. Jadi nggak lepas gitu dari jobs to be done. Oh, Berarti jumlahnya harus sama dong, Mas. Belum tentu, karena bisa jadi satu jobs to be done hanya satu, dia punya pen point-nya tapi bisa dua gitu kan. kirain tadi Mas Anggoro mau bilang yang penting ada post-it-nya. Yang penting ada apa? Yang penting ada post-it. Aduh. Pagi teman-teman. Ini nggak mau disimplify. Halo Mas Teddy. Mas Teddy ada temannya juga nih di sini. Oh, Nih. Mas Teddy. Saya lagi muter-muter. Namanya Teddy juga nih. Ada peserta namanya Teddy juga di sini. Iya. Cukup pasaran nama kita ya, Teddy ya. Sama nama beda nasib ya, Mas. Jangan muter-muter Mas, pusing nanti. Pusing, baiklah loncat-loncat aja. Sebenarnya pengen nambahin dikit, nyambungin yang Mas Anggoro tadi. Sebenarnya pain sama gains itu kalau customer journey teman-teman udah rapi, itu tinggal narik-narik ke sini aja. Jadi ketika customer journey itu udah selesai, kan banyak keluhan tuh dari si target responden kemarin. Nah, semua keluhan itu jadi pains. Nah, kalau gains-nya itu bisa mereka yang ngasih tahu atau kita coba nyari. Intinya kan nanti dari pains dari pains dan yang kita temukan, kemudian ada gains. Nah, di situ kita kerucutkan jadi satu customer jobs to be done. Nah, boleh lebih dari satu, seperti Mas Anggoro bilang tadi, tapi relevan, karena nanti yang akan ditarik ke value proposition cuma satu. Jadi setelah customer jobs to be done kan ada value proposition.
nanti. Nah, di value proposition itu kita udah mulai mengerucut ke solusi. Itu aja sih. Sebenarnya nggak susah. Kalau disandingkan customer jobs to be done sama value proposition, itu merah ketemu merah, senyum ketemu panah naik, cemberut ketemu pil. Ada gambarnya kan, yang gambar pil obat. Nah, jadi gampangnya jumlah senyum sama dengan jumlah panah naik, jumlah wajah cemberut sama dengan jumlah gambar obat. Nah, nanti kalau customer jobs to be done-nya lebih dari satu, ketika pindah ke value proposition, yang gambar bell itu tinggal satu. Nah, yang di value proposition itulah solusinya nanti. Ini sebenarnya membantu kita melihat masalahnya di mana, terus kemudian ada opportunity nggak untuk memperbaikinya, kemudian baru kita masuk ke solusi. Jadi nggak langsung loncat. Gitu sih, teman-teman. Ini cara berpikir design thinking ya. Ya Mas Anggoro, kalau kita mah belum apa-apa udah loncat ke solusi kan, alah gitu doang nggak bisa gitu kan. Padahal ketika setelah diwawancara, oh beda ternyata yang kita kejar. Gapnya gede ya ternyata ya. Gapnya gede. Boleh teman-teman, makasih banyak Mas Anggoro, silakan dilanjut. Thank you Mas Dedi. Makasih, yuk. Terima kasih Mas. Nah teman-teman, beberapa saya coba lihat yang di jobs to be done post-it, ini ada yang bisa dijadikan satu ya. Misalnya ada yang membuat post-it-nya menyediakan model transportasi yang menerapkan standar protokol kesehatan. Ada juga kemudian yang menulis memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan atau protokol. Nah ini kan saya pikir mirip ya. Jadi nanti bisa digabungkan saja menjadi satu post-it. Nah maksud saya gitu, nanti coba dilihat post-it di jobs to be done ini kan cukup banyak. Ada nggak yang dia punya kemiripan, mungkin dijadikan satu aja. Mas tadi katanya customer gain-nya itu bisa kita yang tambahkan ya? Karena kalau saya lihat di sini kayaknya customer gain-nya sedikit ya, lebih banyak yang pain-nya. Lebih banyak yang mengeluh ya. Lebih banyak keluhan ini. Kalau lihat dari immersion kemarin ya. Oke, tadi coba diintip-intip lagi immersion-nya, jadi sebenarnya tinggal ngambil aja apa yang menjadi keluhan, bisa masuk ke pain point-nya. Gain-nya juga begitu, apa yang menjadi harapan mereka. Nah, yang gain bisa juga ditambahkan oleh kita gitu ya. Kita melihat opportunity apa nih terkait dengan job student mereka. Yuk teman-teman yuk. Oke. Yuk Mbak Syanti, monggo. Loh enggak, ini teman-teman semua lah. Enggak semuanya saya. Enggak, maksudnya nih apa nih? sorry. Iya maksudnya dirapiin. Mulai dirapiin. Kita rapiin sama-sama. Dimasukin ke masing-masing sectionnya. Ini tadi udah mulai ya, sebelah kanan nih jobs to be done. Kiri bawah adalah pain point, yang atas itu nanti gain-nya. Yang tadi kata Pak Anggoro, mending satunya yang ini ya, yang protokol kesehatan. Ya, ini saya lihat mirip dengan sebelah kiri sebelahnya nih, nih. Hapus ya yang ini ya, biar jadi satu dengan yang. Ya, saya pikir itu mirip ya. Jadi pilih salah satu aja gitu ya. Kemudian Memberikan fitur layanan reroute. Ya. Fitur layanan reroute saya pikir punya kesamaan dengan yang atasnya nih, satu aplikasi ya. Beda Mas, beda. Beda ya? Beda. Kalau reroute tuh maksudnya di perjalanan tiba-tiba mau ganti tujuan. Ya kayak Uber yang zaman dulu. Iya. Nah itu apakah ada di dalam aplikasi fitur itu? Kalau Uber dulu ada Mas. Sebenarnya Gojek juga ada ya. Gokar, Gojek, reroute. Ada dulu, saya pernah pakai kok itu fasilitasnya tuh. Gojek ya, Grab ada. Oh Gojek ada Pak? Ada kan? Gojek ada. Ya ngeheng deh. Bar Mas. Oke. Ini kayaknya yang di bawah ramai juga ya. Iya, tadi sekarang banyak yang mengeluh tadi. Iya kan gambarnya kegeser. Akses mudah, harga terjangkau.
ramah kayaknya- disabilitas. Service excellence. Guys, yang tidak bisa leluasa untuk melakukan perubahan rute sama perubahan rute perjalanan mendadak ini kan sama kan ya? Sama ya. Iya, Ini- sama, betul. Iya, sama betul. Hapus satu ya. Ya. Iya, hapus aja Mas kalau yang sama. Itu juga tadi ada ngapus beberapa kok. Kan frekuensi transit point yang tidak menjangkau semua. Ini kan sebenarnya intinya juga sama nih kan, transit point yang tidak menjangkau semua sama transportasi yang tidak terintegrasi satu sama lain. Iya nggak sih? Mirip ya. Iya. Udah nggak ada yang fokus. Enggak, kalau transportasi yang terintegrasi mungkin dia lebih minta ke sistemnya ya yang bisa Iya, mengintegrasikan. betul. Yang bisa nyatuin semua moda transportasi. Iya. Tapi bisa juga dikategoriin kayak jadi transit point nggak sih? Itu kan kalau ganti moda transportasi atau ganti rute ya. Iya. Itu kan berarti kan Iya, transport mirip. lain kan. Mm-mm. Yang ini kok yang terintegrasi yang tidak terintegrasi. Terus sebenarnya ada satu lagi sih, cuman aku bingung ya kalau mau masukin kayak gue tuh kerasa bahwa kendaraan umum itu di kita tuh tidak menjangkau semua daerah gitu loh. Contohnya nih, Iya, misal betul. kayak ngalamin kayak dari rumah gue mau ke kantor gitu, kantor ke bandara itu nggak ada yang direct. Kalau mau naik angkutan umum pilihannya ke Blok M dulu atau mana dulu tambah jauh lagi gitu. Jadi harus beberapa kali naik Iya, ya. nggak, malah harus menjauhi tujuan baru bisa Oh iya naik iya benar-benar. kayak gitu loh. Mutar. Iya. Iya benar. Oke, secara umum sebenarnya udah kebentuk ya jobs to be done-nya, pain point-nya, sama gain points-nya. Nanti